guys, sekarang waktunya masak karena suami mau pulang kantor. Jadi kalau terus-terusan bikin konten, nanti bisa dimakan sama suami karena di rumah nggak ada makanan, gitu ya. So, aku mau ngambil daun jeruk purut buat ini apa? Mau buat bakwan jagung. Aku itu lagi banget loh guys. Di Australia sini bisa nanam jeruk purut. Inilah hartaku yang paling berharga. Dan suami pun suka banget kalau dibuatin apa ini bakwan jagung. Dia tapi udah diubah sesuai dengan selera dia ya. Dia makannya satu kaleng itu habis sendiri. Anyway, aku mau ngambil seledri juga di kebun belakang. Ini guys, salah satu tanaman seledriku di belakang rumah. Siap dipetik untuk buat campuran bakwan jagung. Ininya nggak banyak-banyak kali sih karena banyak campuran lainnya. Tuh aku juga punya cabai merah tuh. Bahasa Inggrisnya ada chili nih ya, cabai merah. Aku juga nanam kemangi, ini kemangi, daun kemangi. Jadi ini daun kemangi, ini cabai, seledri. Aku pasang jadi satu. Terus yang ini daun mint. Jadi kalau kita mau buat teh gitu ya, kita teh hijau gitu ya, kita campurin mint, ginger, apa ini honey kayak gitu ya, sama jeruk nipis, sedap loh buat detox. Jadi ini ya guys, ingredientku untuk buat bakwan jagung. Ini ya, satu tin jagung kupas, corn kernel. Ini biasanya aku beli dari Aldi supermarket. Ini murah cuma 99p dibanding dari supermarket Coles ya. Itu harganya bisa $2, hampir $2 satu tin kayak gini. Anyway, terus suami minta dicampur. Ini bukan tuna. Harusnya crab, sebentar. Ini crab, satu tin crab yang udah ready tuh ya dalam tin. Nanti saya campurkan waktu mau dimasak. Step-stepnya, caranya nanti saya tunjukin. Daun jeruk purut, ini my favorite ini saya pakai banyak banget untuk baunya itu biar sedap, rasanya juga lebih nyam. Bawang merah itu saya pakai bawang bombay kecil tuh kira-kira seperempat atau separuhnya gitu ya, kecil kok bang. 2 kaldu ayam, 2 telur. Nah ini teman-teman, ini nggak perlu dicampur sih buat teman-teman yang nggak boleh makan pork kayak gitu. Ini bacon dari daging pork. Anyway, ini bisa dicampurkan untuk menambah taste-nya lebih bagus, lebih enak, lebih nyam, sama daun seledri ini. Plus saya pakai tepung terigunya, nggak tepung terigu tapi self rising flour, itu kayak tepung yang bisa mengembang ya, karena nanti dalam proses pembuatannya saya nggak goreng. Kita menghindari minyak seminimal mungkin. Jadi kita pakai baking pan kayak gini ya. Kita olesin minyak. Saya pakai olive oil yang nggak terlalu berminyak banget. Nanti dipanasin sebentar. Setelah panas baru adonan dituang. Kita masukin oven. Ini ovennya saya set up di high temperature dulu untuk 10 menit. Ini udah setting. Kita tunggu 10 menit. While nunggu ovennya panas, saya bisa membuat adonannya. Yuk ikutin yuk. Ini ya guys, bumbunya kan udah di blender duluan. Sekarang saya masukkan cornnya. Kita blender juga, tapi jangan terlalu lembut, biar ada rasa cornnya cukup kayak gini.
beberapa aja. Habis itu masukkan tepungnya, safe rising. Kayak gini ya. Dikira-kira aja kalau untuk apa ini, satu tin kon jagung tuh kira-kira 3 sendok makan lah tepungnya, 3 sendok atau 4 sendok makan kayak gitu. Saya nggak pakai ukuran karena saya udah biasa ngira-ngira sendiri. Habis itu masukkan telurnya, pecahin kayak gini ya, pecahin telurnya. Tuh kan, baru di ini lagi apa, di mix lagi. Nggak terlalu ribet banget sih, jadi teksturnya kayak gini. Masih ada apa ini, corn beatnya itu masih ada, nggak hancur-hancur kali gitu. Habis itu saya akan masukkan ini crab atau daging apa, daging kepiting yang ada di dalam tin. Biasanya saya masukkan semua, saya apa ini pakai semua airnya, nggak saya buang karena juga wasting airnya. Air dari crab sendiri kan buat taste-nya lebih sedap gitu ya. Kayak gini. Tuh. Keluarin pisau blendernya. Ini ya, transfer di dalam mangkok karena kan nggak cukup di apa, kontainer blendernya ini terlalu kecil. Ini untuk ukuran satu tin jagung pipil yang udah ready dalam kaleng tuh ya. Gini. Kalau misal mau agak apa ini likat, kita bisa tambahkan tepung lagi, dikira-kira ya. Jadi tepungnya ini antara 4 sendok sampai 7 sendok makan lah. Sebesar ini sendok makannya. Nih. Tuh. Kita ratain. Habis itu masukin baking tray-nya ke dalam oven kira-kira 5 menitan. Oke ya, ini penampakan terakhir bakwan jagung sebelum aku masukkan ke dalam oven. Jadi last touch, aku kasih cheese, grated cheese. Kayak gini guys. Sedikit sana, sedikit sini. Dan ini daging toppingnya, masukin aja di atasnya kayak gini. Tuh. Oke, ini ya penampakan bakwan jagung ala rumahan saya. Ready untuk di baking. Jadi nggak usah digoreng, nggak usah makan banyak minyak, cuma sedikit minyak nanti akan jadi santapan yang paling sedap. Less oil, less sugar, itu aja sih lebih sedapnya. Oke, udah masuk, jadi temperaturnya dikurangin sedikit. Aku makainya 200 degree sih untuk 5 menit pertama. Setelah itu nanti akan saya kecilkan ke 180 degree untuk another 10 menit. I said, wow, for my bakwan jagung, wow. Ini ya guys, bakwan jagung aku.
Udah siap saji. Ini cara aku mengunggah nafsu makan selera nafsu makan suami kayak gitu guys. Jadi pinter-pinter kita lah untuk berkreasi gimana cara menyajikan makanan supaya membuat selera seseorang itu wow gitu ya, walaupun dengan simple resepi.